Jadi mol ini saya buat Pak bermacam-macam. Jadi yang saya bikin itu ada 5 macam Pak. Kemudian saya hanya iris tipis. Saya iris tipis Pak. Kemudian saya siapkan juga daun pepaya dengan daun sirsak. Itu saya tumbuk Pak. Kita itu bagaimana membangun ekosistem sawah itu menjadi sempurna Pak ya. Kita presentasikan jumlahnya, ternyata musuh alami masih banyak, maka kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Saya perkenalkan nama, saya Muhammad Ridal Palungsu, pelaku petani esri organik yang ada di samping saya ini. Jadi sangat jauh berbeda Pak antara padi konvensional dengan padi esri organik. Kenapa perbedaan itu terlihat Pak? Karena di samping sekarang ini teman-teman saya petani yang lain yang ada di samping saya yang melakukan padi konvensional, petani konvensional ini, mereka kekurangan pupuk Pak. Ini sekarang kelihatan beda antara padi konvensional dengan padi esri organik yang ada sekarang. Sekarang di padi esri organik yang saya lakukan Pak, ini kenapa kami tidak pernah merasakan kekurangan pupuk. Karena apa? Kami hanya memakai bahan-bahan yang ada di sini Pak, bahan organik yang ada di sini. Kami pakai di awal itu adalah pupuk kompos yang kami bikin sendiri, kami buat sendiri. Kemudian selalu memakai mol. Kenapa mol kami pakai Pak? Itu kami lakukan itu sebagai pupuk cair atau buatan kami sendiri. Jadi kami tidak pernah merasakan kekurangan Pak dengan hal ini. Karena kenapa? Sekarang sudah terlihat Pak bedanya. Di hadapan kami di samping saya sendiri ada petani konvensional, ada di sini juga saya punya padi organik yang ada nih Pak, kurang lebih 1 hektar Pak. Ini. Jadi sangat jauh berbeda dengan apa yang kami lakukan dengan teman-teman yang lain. Ini. Jadi mereka juga sekarang sebenarnya ini sangat sulit untuk mendapatkan pupuk. Saya sekarang berada di sawah Pak Ridal dan kita sudah melihat tadi di tayangan awal bahwa terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara tanaman yang konvensional dengan SRI organik. Olehnya itu kita akan coba bincang-bincang dengan Pak Ridal, kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan sehingga terlihat sangat hijau walaupun tanpa menggunakan pupuk kimia, dan bahkan yang dipakai tadi adalah bahan-bahan alami. Ya mungkin Pak Ridal bisa dijelaskan mulai dari proses awal seperti apa yang dilakukan. Jadi kami khusus di esri organik Pak yang saya lakukan mulai dari awal setelah pengolahan sawah, siap penanaman. Ya. Jadi saya di awal itu Pak membuat penyemaian itu yang sudah ada sebelum padi disemai itu. Jadi saya pakai bahannya Pak, di samping itu saya ambil pasir halus, humus. Jadi saya pakai humus di penyemaian itu, saya campur dengan kompos yang saya bikin ada. Jadi saya campur kompos, kemudian kami semai padi itu sendiri. Setelah itu Pak, setelah selesai sawah kami diolah, itu di awal sebelum kami menanam turunkan padi, jadi kami itu selalu memakai kompos. Jadi saya hambur kompos dulu Pak. Nah, ini sebenarnya Pak, ini masih sedikit agak kurang komposnya. Karena kenapa saya hanya 1 kali menghambur kompos. Tapi alhamdulillah padi ini sudah kelihatan. Walaupun hanya 1 kali saya menghambur kompos sudah kelihatan Pak. Di samping dengan kompos itu Pak, yang saya lakukan itu, saya selalu semprot dengan mol. Nah, jadi mol ini saya buat Pak bermacam-macam. Jadi yang saya bikin itu ada 5 macam Pak. Ya, jadi saya mulai dari mol nasi, kemudian mol gamal, mol buah, mol bopis, pisang, dengan mol rebung. Jadi ada 5 macam mol saya pakai Pak. Itu yang saya selalu aplikasikan, saya sempro di sawah, sempro padi. Alhamdulillah hasilnya seperti ini Pak. Ini. Jadi saya sampai saat ini Pak, walaupun kelangkaan pupuk dan sebagainya yang dirasakan oleh teman-teman, saya tidak pernah merasa kekurangan Pak.
Karena apa yang saya lakukan itu selalu siap di rumah, Pak. Jadi di musim ini, Pak, saya sudah siapkan, saya punya mol 130 liter. 130 liter. Untuk kapasitas 1 hektar. Luar biasa ya. Ya. Oke, berarti tadi ada 2 yang digunakan, ada kompos, Ya. kemudian ada mol. Nah, terus proses pembibitan memang proses awal itu mulai dari seleksi benih, Ya. terus media semai, terus cara tanamnya, karena ini sangat berpengaruh, Pak. Jadi mungkin dijelaskan juga ke pemirsa kira-kira bagaimana cara tanamnya ini, Pak. Ya. Baik, Pak. Sistem penanaman yang di sawah yang kami lakukan di SRI Organik ini tersendiri, bahwa kami setelah kami berikan ukuran, dan seperti yang saya pakai sekarang, Pak, ukuran 40 kali 40, Pak, di sawah saya ini. 40 cm. Jarak 40 cm dan 40 cm, Pak, jarak padi. Ya. Jadi sistem penanaman juga, Pak, selalu saya harapkan ke teman-teman bahwa penanaman itu tidak boleh terlalu dalam, Pak. Karena kenapa? Kalau terlalu dalam itu anakan tidak akan keluar. Dan saya ada beberapa, saya sudah lihat ini di sawah dan selalu saya pantau itu di padi saya sendiri, ada beberapa anakan itu hanya bisa keluar 3 sampai 5. Sementara yang lain itu yang tidak tertanam dalam itu mengeluarkan anakan, dan anakan padi saya ini, Pak, sekarang sudah mencapai 50-an, Pak, sekarang. Anakan 50-an di umur 60 hari. Di umur 60 hari. Jadi anakan sudah 50-an ini, Pak. Iya. Dan malah padi saya sekarang sudah menuju bunting, Pak, sekarang. Sudah masa primordia. Masa primordia sekarang. Iya, oke. Pak. Baik, jadi berarti cara tanam itu umur muda. Umur muda, 7 hari. Terus tanam dangkal. Tanam dangkal. Jarak tanamnya lebar. Jarak tanam lebar. Kemudian akar horizontal, Pak. Ya, jadi tanamnya bukan dicelup seperti ini tapi ditarik. Nah, itulah pemirsa cara tanam. Dan selanjutnya kita akan meminta informasi kepada Pak Riedel cara penanggulangan hama dan penyakit seperti apa yang Bapak lakukan di sawah ini, Pak. Siap, Pak. Jadi cara penanggulangan hama dan penyakit seperti yang saya lakukan di sawah ini, Pak, saya hanya, dan saya tidak pakai kimia, Pak. Saya melakukan itu, saya bikin sendiri. Bahannya hanya terbuat dari sikapa itu banyak, Pak. Ya, sikapa. Sekarang kemudian daun pepaya dan daun sirsak. Itu yang saya pakai di sawah, Pak, ini. Dan sistem pembuatannya, Pak, saya ambil sikapa itu isinya dan saya kupas. Kemudian saya hanya iris tipis. Saya iris tipis, Pak. Kemudian saya siapkan juga daun pepaya dengan daun sirsak. Itu saya tumbuk, Pak. Ditumbuk sampai Pak. halus. Sampai halus. Tidak harus halus seperti apa, Pak, itu. Yang penting dia pecah. Ya, ini bisa terurai. Kemudian dicampur dengan sikapa. Direndam sama-sama, Pak. Direndam selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya. Kemudian ditapis. Setelah ditapis itu, Pak, sudah siap dipakai. Disaring, Pak, maksudnya ya, disaring. Insya Allah, Pak, itu setelah disaring dipakai itu karena termasuk ini, Pak, di samping dia adalah untuk hama, pengendalian hama dan penyakit dari padi itu sendiri. Juga ini saya mulai melihat bahwa ini berfungsi sebagai pupuk juga. Oke. Iya. Mengandung unsur hara, Pak, ya. Mengandung unsur hara. Ya, jadi pemirsa, pada prinsipnya bahwa pengendalian hama dan penyakit di sistem budidaya pertanian sehat ramah lingkungan berkelanjutan ini sebenarnya intinya bukan mengganti kimia dengan pestisida nabati, tapi di langkah di awal kita itu bagaimana membangun ekosistem sawah itu menjadi sempurna, Pak, ya. Siap. Namun pun demikian, jika misalkan kita menemukan populasi daripada hama ini sudah lebih banyak daripada musuh alami, maka kita akan lakukan tindakan seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Riedel tadi. Jadi prinsip utama bagaimana kita melestarikan musuh-musuh alami yang ada di sawah seperti laba-laba, kumbang kuba, capung jarum,
anggang-anggang, dan masih banyak lagi yang lain yang ada di sawah, itu yang kita lestarikan. Namun jika misalkan di awal ataupun di musim-musim pertama musuh alami ini masih kurang, maka kita melakukan alternatif dengan menggunakan pestisida nabati. Tapi itu bukan segalanya daripada sistem pertanian organik ini. Ya, jadi kita setiap saat melakukan pengamatan, Pak, ya. Jika kita menemukan musuh alami, kemudian menemukan hama, kita presentasikan jumlahnya, ternyata musuh alami masih banyak, maka kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Cukup kita melakukan pemantauan setiap saat, Pak. Ya, jadi mungkin inilah gambaran singkat ungkapan pengalaman dari petani dampingan kita, yakni Pak Riedel, yang berada di Kawata, desa Kawata, Kecamatan Tupondah, Kabupaten Luwu Timur. Untuk Indonesia yang lebih baik.